Kak Frida, Abang, semuanya masih bisa menyapa adik-adik di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu ya. Dan selesai, Min. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita bangkit berdiri, semuanya bangun. Mari kita nyanyikan Kasih Yesus Indah ya. Main dong, Bang. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ulang lagi sekali ya, Bang. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab Tuhan. Membuatlah itu mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita mendengarkan cerita Alkitab. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita ambil dulu Alkitab kita, lalu kita buka. Kakak tungguin ya. Udah? Udah adik-adik ambil Alkitab adik-adik? Sudah adik buka? Ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kakak ulangi lagi ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Udah? Kakak hitung ya. 1, 2, 3,
kita baca bersama-sama ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau punya contoh. Adik-adik juga dapat meniru di rumah ya. Coba adik-adik pejamkan kedua mata adik-adik di rumah. Coba ya, pejamkan mata adik-adik di rumah. Coba kakak intip. Oh, masih ada yang melek. Coba tutup dulu matanya semuanya. Nah, adik-adik merasakan apa ketika adik-adik menutup mata adik-adik? Adik-adik bisa melihat kiri kanan adik-adik nggak? Kalau kakak sih ngerasanya gelap, nggak bisa ngelihat ke kanan, ke kiri, ke depan. Kalau adik-adik gimana? Bisa ngelihat nggak? Sama. Nah, tandanya itu hidup dalam kegelapan itu berarti hitam. Seperti tadi kita tutup mata, hitam, nggak kelihatan apa-apa. Nah, coba sekarang kalau adik-adik buka mata adik-adik pelan, lama-lama lebar. Coba buka mata adik-adik. Adik-adik bisa ngeliat ke kiri kanan adik-adik nggak? Coba. Lihat ke kanan ada apa, lihat ke kiri ada apa. Lebih terang atau gimana? Iya, kalau kakak bisa ngeliat kiri kanan kakak, berarti terang. Nah, adik-adik, yang dimaksud di sini terang dan gelap itu apa? Terang itu bisa melihat semuanya, berarti kebaikan. Kalau gelap, kita nggak bisa ngeliat apa-apa, berarti dosa, ketidakbaikan. Nah, kakak kasih contoh yang dimaksud anak-anak terang itu, ciri-ciri terang itu seperti apa? Berbuat baik. Nah, berbuat baik, membantu orang tua di rumah, menjaga adik di rumah, apalagi berdoa, ke gereja, apalagi adik-adik. Dan masih banyak lagi. Kalau gelap itu kayak gimana? Kalau adik-adik di sekolah temannya nyubit, langsung berantem. Terus apa lagi? Adik-adik disuruh mengerjakan tugas pekerjaan rumah atau PR, adik-adik tidak mau mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Membantu orang tua. Kalau disuruh orang tua, adik-adik nggak mau mengerjakannya. Berarti itu hidup di dalam gelap. Nah, adik-adik sekarang coba lihat, enakan terang atau gelap? Mata ditutup atau mata ketika kita melek? Kalau kakak sih milihnya jadi terang karena bisa ngeliat di sekeliling kita. Kalau gelap kan kita jalan aja nanti jatuh, berarti sama kayak perbuatan baik, nggak baik. Kalau perbuatan gelap itu nggak baik, berarti kita nanti jatuh dalam apa? Dosa. Iya, betul. Kalau kita berbuat baik, kita diselamatkan, berarti kita disebut sebagai anak-anak terang. Kalau anak-anak terang itu harus berbuat baik, mau di rumah, mau di sekeliling kita, mau di manapun kita berada. Kalau kita mau disebut sebagai anak terang, berarti kita harus berbuat ya baik. Nah, adik-adik sudah memilih sebagai anak terang, maka adik-adik akan menghasilkan yang baik-baik. Seperti yang ada di ayat 9, kakak bacain ulang ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Berarti adik-adik sudah memilih jadi anak baik-baik, berarti adik-adik membawa berkat bagi orang lain. Terus adik-adik dapat berguna bagi orang-orang di sekeliling adik-adik. Nah, itu tandanya kita anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Selain itu, apalagi ciri-ciri anak yang diselamatkan oleh Tuhan? Rajin
berdoa, rajin membaca Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu sekolah minggu. Seperti itu adik-adik ciri-ciri anak-anak terang. Jadi adik-adik jadi anak-anak terang. Amin. Amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Nah adik-adik dari situ kakak punya tugas untuk adik-adik untuk membuat seperti ini. Apa itu, Kak? Gambar matahari Bang Oke, Edo. gambar matahari lah, Kak, ya. Bersinar. Sesuai ya hari ini ya tentang anak terang. Tentang anak terang. Oke. Nah, nanti adik-adik bikin seperti ini, lalu kata-katanya ada Efesus 5 ayat 8. Kakak bacain ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, yang ditulis Efesus 5 sampai 8. Efesus 5 ayat 8 aja ya adik-adik. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Terus nanti boleh adik-adik berkreativitas Kakak. Boleh, tulis boleh ya. namanya boleh di sini, boleh horongnya boleh di sini, terserah adik-adik. Nama dan marga, terus tanggal ya Kak ya. Tanggal boleh. Oke. Sekreatifnya adik-adik ya. Terus nanti kalau udah selesai diapain? Nanti kalau udah selesai, adik-adik boleh kirim beli foto ke grup orang tua Horongnu. Oke. Oke. Itu contohnya ya Kak ya. Ini ya contohnya ya adik-adik. Nah, Oke, mantap. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan Yesus menginginkan daku. Yuk Bang Ibu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang Kau inginkan sebagai anak-anak terang ya Tuhan, yang Kau selamatkan ya Tuhan. Dan kami bisa mencontoh Tuhan semua sifat-sifat baik dari anak-anak terang itu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami juga akan memulai sekolah kami yang baru Tuhan. Berkati kami Tuhan di sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah.